Isu tentang perubahan iklim saat ini menjadi perhatian berbagai pihak. Perubahan iklim merupakan perubahan signifikan pada iklim, suhu, udara, dan curah hujan. Hal tersebut terjadi karena naiknya suhu bumi akibat adanya pemanasan global. Terjadinya pemanasan global merupakan akibat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Salah satunya adalah adanya tumpukan sampah. Sampah-sampah plastik merupakan salah satu penyebab perubahan iklim. Dari proses produksi, pembuangan hingga pengelolaan, sampah plastik mengemisikan banyak gas rumah kaca ke atmosfer. Hari ini kita lagi jalan-jalan nih. Tapi kamu perhatiin gak sih? Kalau akhir-akhir ini tuh cuaca gampang banget berubah. Bener banget. Padahal tadi di rumah panas, tapi sekarang mendung. Kok bisa gitu ya? Apa ya kira-kira? Oh iya, aku baru inget ya. Kalau aku pernah baca, ternyata sampah itu menjadi salah satu penyebab perubahan iklim. Parah banget nih. Di sini juga berserakan sampah merah. Oh iya. Yuk. Mana sampahnya? Wah, ternyata iya guys. Ini baru di sini ya. Gimana? Tempat lain gimana ya? Jadi kita perlu nih tahu cara mengolah sampah. Iya, tapi gimana ya caranya? Tenang Ira, aku kemarin lihat komunitas yang mengolah sampah gitu. Namanya Komunitas Eco Sae Migunani. Kayaknya menarik banget tuh. Ayo kita main ke sana, pasti seru nih. Di sana kita bakalan diajarin cara mengelola sampah yang tepat. Kita ajak teman-teman yang lain sekalian biar tambah seru. Ayo. Tapi kapan? Kapan ya? Besok. Bye. Perkenalkan, kami dari tim Nawasena Environment. Kami memiliki proyek terkait perubahan iklim dan kami akan mempelajari bagaimana cara mengelola sampah guna mengurangi tumpukan sampah. Kami akan berkunjung ke komunitas pengelolaan sampah Eco Sae Migunani. Komunitas Eco Sae Migunani akan bercerita bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan untuk meminimalisasi dampak perubahan iklim. Hari ini kami bertemu Bu Yomi, Bu Lukas, Bu Eta, dan Bu Iwet untuk berbincang seputar kegiatan yang ada di komunitas Eco Sae Migunani. Paguyuban Eco Sae Migunani didirikan pada tahun 2021. Hingga saat ini, paguyuban tersebut telah berjalan selama 1 tahun. Sebelum berdiri sebagai suatu paguyuban, ibu-ibu di sekitar perumahan biasa melakukan kegiatan mengumpulkan sampah untuk ditukar dengan sembako atau masuk ke dalam kas koperasi. Hingga pada akhirnya, kegiatan tersebut dikembangkan menjadi lingkungan dan mendirikan paguyuban Eco Sae Migunani. Beberapa kegiatan yang rutin dilakukan adalah kegiatan memilah sampah dan bank sampah, mendaur ulang plastik, mengolah pupuk menjadi kompos, mengolah minyak jelantah menjadi sabun, dan masih banyak lagi untuk ketahanan pangan. Tidak hanya terdiri dari ibu-ibu, paguyuban Eco Sae Migunani juga mengajak bapak-bapak dalam kegiatan lingkungan seperti menanam cabai, terutama di saat pandemi. Terdapat beberapa cara yang dilakukan di komunitas Eco Sae Migunani terkait cara mengelola sampah, yaitu melalui bank sampah dan komposter. Sampah-sampah yang telah dikumpulkan di bank sampah akan dipilah-pilah. Sebagian akan dijual ke pengepul dan sebagian lagi akan diolah menjadi barang-barang dengan fungsi baru. Komposter ember tumpuk merupakan bentuk komposter yang menggabungkan 2 ember untuk ditumpuk. Komposter ini akan menghasilkan kompos cair yaitu lindi dan kompos padat. Paguyuban Eco Sae Migunani juga telah melakukan kegiatan upcycle pada sampah plastik yang didaur ulang menjadi tas. Namun, kegiatan tersebut terbatas pada sumber daya manusia, alat, dan keterampilan. Di sisi lain, minat masyarakat untuk membeli barang upcycle masih rendah. Masyarakat cenderung masih sayang untuk membeli tas daur ulang. Melalui paguyuban Eco Sae Migunani, ibu-ibu di perumahan Geraha Banguntapan mengolah sampah sisa dapur menjadi pupuk kompos. Salah satunya adalah Ibu Iwet.
Menggunakan pipa paralon yang ditancapkan di sekitar akar pohon, sampah dapur dimasukkan dan dibiarkan membusuk. Proses tersebut mengundang hewan seperti cacing Amazon dan maggot yang membantu proses penguraian. Dengan sendirinya, pohon akan terpupuk dan tumbuh. Selain itu, sampah dapur dan daun juga dikumpulkan dalam ember untuk proses pembusukan. Sampah dapur dan daun dibiarkan begitu saja hingga siap untuk dipanen. Selanjutnya, kami berkunjung ke rumah Ibu Lukas. Di rumah Ibu Lukas, sampah dapur diolah menjadi pupuk kompos dengan cara ember tumpuk. Komposter ini menggabungkan dua ember untuk ditumpuk. Komposter ini akan menghasilkan kompos cair yaitu lindi dan kompos padat. Bila siap dipanen, kompos cair harus dicampur dengan air sebelum disiram ke tumbuhan. Kami melanjutkan berkunjung ke rumah Bu Eta. Tak jauh beda dengan di rumah Bu Lukas, sampah yang ada di rumah Bu Eta diolah menjadi kompos dengan menggunakan ember tumpuk. Selain menggunakan ember tumpuk, di rumah Bu Eta juga menggunakan kendi. Komposter menggunakan kendi ini berisikan sampah dedaunan. Selanjutnya, kami melanjutkan kunjungan kami ke rumah Ibu Yomi. Di rumah Ibu Yomi, kami melihat rumah langsi atau rumah pengolahan minyak jelantah menjadi sabun. Di rumah tersebut, minyak jelantah diolah menjadi sabun yang bernilai ekonomi. Akan tetapi, tidak semua minyak jelantah dapat diolah menjadi sabun. Seperti minyak sisa hasil penggorengan ikan asin atau terasi, minyak tersebut tidak dapat diolah menjadi sabun. Ibu Yomi juga menunjukkan maggot atau hewan seperti ulat yang membantu dalam proses penguraian sisa sampah dapur. Maggot memakan sisa sampah dapur sehingga dapat mengurai sampah dapur yang harus dibuang. Selain itu, maggot juga membantu dalam proses mengurai sampah dapur dan daun menjadi kompos padat. Sebagai bagian dari kehidupan, lingkungan menjadi hal yang sebaiknya untuk selalu kita jaga. Paguyuban Ekosai Migunani menjadi komunitas yang memberi contoh bagaimana perempuan sebagai manusia yang paling dekat dengan alam, mampu menjadi inspirasi banyak orang untuk melakukan gerakan cinta lingkungan terlebih pada upaya untuk mengurangi sampah. Rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran yang besar dalam mengolah dan memilah sampah agar tidak langsung berakhir di tempat pembuangan akhir. Kerjasama dari semua anggota rumah tangga sangat diperlukan dalam mengurangi sampah. Tidak hanya perempuan, laki-laki dapat menjadi bagian dari menjaga lingkungan. Oleh karena itu, rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus mampu menyadari tentang bahaya dari dampak perubahan iklim yang mengancam kehidupan manusia. Dengan itu, masalah perubahan iklim bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas lingkungan, namun juga setiap individu masyarakat. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita turut serta dalam upaya meminimalisasi dampak perubahan iklim, mengingat peran dari generasi muda sebagai agent of change. Hari ini dan seterusnya, aku, kamu, kita sebagai generasi muda dapat mengukir sejarah dengan menjadi pelopor perubahan untuk menciptakan bumi yang lebih baik lagi melalui cara-cara mengurangi dampak perubahan iklim. Dimulai dari kehidupan sehari-hari dengan mengelola sampah seperti yang dilakukan oleh komunitas Ekosai Migunani. Kami berharap dapat berkontribusi dalam upaya menyelamatkan bumi dari berbagai ancaman perubahan iklim.